Halo guys, kali ini kita berjumpa di channel Jagat Kata. Banyak tahu, banyak cara. Well, sesuai dengan tagline-nya, di channel ini kita sama-sama mengupgrade diri, menambah wawasan, pengetahuan, dan menjadikan diri sebagai seorang yang hadir untuk memberi solusi. So, buat kamu yang menyukai bidang ini, bisa menyimak setiap video di channel ini secara gratis. Jadi, jika kamu klik tombol subscribe dan lonceng, kamu bakalan mendapatkan update-update video yang bermanfaat untuk diri sendiri dan lingkungan sekitarmu. Oke, mari kita masuk ke pembahasan, yakni tentang manajemen waktu untuk meningkatkan produktivitas. Banyak orang yang menganggap remeh tentang waktu, mengisi waktu luang hanya untuk rebahan, bahkan hingga berjam-jam. Ada juga yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk scroll-scroll media sosial. Kecanduan bermain game bahkan itu dilakukan dari pagi sampai malam. Melakukan aktivitas itu sebagai pelarian daripada gabut. Padahal jika diakumulasikan, tentu saja ada potensi waktu yang sangat besar untuk menghasilkan hal-hal dan karya positif. Sementara nih ya, di sisi lain, sudah banyak orang merasa yakin telah memanajemen waktunya, mulai dari membuka mata saat bangun tidur sampai ia beranjak ke kamarnya untuk kembali tidur. Setiap orang yakin sudah menjalankan strategi terbaik untuk mengatur waktu mereka. Kemudian mereka enggan untuk mengevaluasi waktu yang telah dilaluinya dari tahun ke tahun. Tapi coba yuk sama-sama kita cek lagi dari manajemen waktu yang telah bertahun-tahun itu, apakah diikuti dengan produktivitas yang semakin meningkat, atau justru malah sebaliknya, hanya mandek di situ-situ saja, gak ada progres, gak ada perubahan, dan hanya monotonkah? Jika iya, berarti mungkin karena manajemen waktu yang belum optimal. Jika kamu ingin mengetahui agar cara dalam memanajemen waktu bisa optimal, yuk sama-sama kita cari tahu dengan menyimak video ini sampai akhir. Pertama yang harus kita lakukan adalah dengan cara membuat skala prioritas. Yuk sama-sama kita biasakan untuk menulis skala prioritas sebelum memulai aktivitas. Dengan demikian, waktu yang kita miliki lebih tertata dengan baik. Dengan demikian, kita bisa menyelesaikan lebih dahulu pekerjaan yang lebih tinggi prioritasnya sebelum beralih mengerjakan hal lainnya. Semisal nih ya, membantu rekan kerja kita sekantor. Well, setelah skala prioritas telah tertulis, saatnya mengeksekusi pekerjaan. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menyingkirkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi. Misalnya adalah ponsel di dekat kita. Jika notifikasi dari ponsel berpotensi mengganggu konsentrasi, lebih baik diganti dengan mode hening. Ya, karena menjadi suatu kebiasaan yang sudah lama dilakukan, terkadang kita masih latah untuk mengangkat ponsel setiap menit. Godanya gede banget, pengen tahu alias kepo, apa aja sih updatean dan story teman-teman. Kalau hal ini kita rasakan, yuk kita jauhkan ponsel dari jangkauan. Dengan demikian, konsentrasi kita pun akan lebih terjaga dan bisa lebih fokus menyelesaikan pekerjaan. Rewardnya apa? Ya, kalau kerjaan lebih cepat selesai, kita akan punya waktu buat melanjutkan kesenangan kita. Tapi, gunakan waktu untuk kesenangan dengan bijak ya, jangan keterusan. Kita lanjut ya, buat yang berada di lingkungan corporate, perusahaan, atau kerja kantoran, sudah nggak asing lagi yang namanya mendengar keluhan rekan kerja. Keluhannya nggak jauh-jauh dari kerjaan yang menumpuk. Ujung-ujungnya, dia minta tolong agar dibantuin. Eits, biasakan untuk mengatakan tidak. Bukan berarti kita egois dan tidak berempati sih. Tapi yuk sama-sama kita selesaikan kerjaan dengan penuh tanggung jawab. Jangan jadi beban dalam sebuah tim.
Namun, jika tidak sedang mendekati deadline kerjaan lain, ya tak ada salahnya membantu karyawan lain untuk meringankan pekerjaannya. Percayalah, dengan itu hubungan dengan karyawan lainnya pun akan meningkat, dan ini akan menjadi kondisi bagus dalam perusahaan. Tapi ingat, kalau sudah dibantu, jangan lupa bilang terima kasih. Oh ya, jangan terima kasih aja. Paling tidak, kalau teman yang membantu kita besoknya mengalami kerepotan, nah itu giliran kita untuk balas membantunya. Oke, pada intinya di poin yang ketiga ini adalah jika sedang mengerjakan pekerjaan dengan prioritas tinggi, jangan ragu-ragu untuk meminta maaf dan berkata tidak pada rekan kerja sekantor yang meminta bantuan. Beri pengertian pada mereka bahwa kita harus menyelesaikan pekerjaan sesegera mungkin. Kemudian untuk yang keempat adalah buat jadwal rutin untuk manajemen waktu lebih baik. Tak hanya saat bekerja di kantor, penerapan manajemen waktu juga bisa di kehidupan sehari-hari. Dengan membuat jadwal rutin, kita akan terbiasa untuk hidup secara teratur dan membangun kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya positif. Contoh sederhananya nih, buatlah ketentuan kita ingin bangun jam berapa, menyempatkan untuk berolahraga jam berapa, kemudian sarapan dan waktu cukup untuk perjalanan berangkat menuju ke kantor setiap harinya. Sama halnya saat sepulangnya dari kantor, sebaiknya kita buat jadwalnya juga. Prioritaskan jadwal-jadwal yang positif dan produktif. Pada akhirnya, kita sendirilah yang akan menikmati hasilnya. Contoh sederhana yang perlu kita jadwalkan sepulang dari kantor adalah rencana untuk makan malam bersama keluarga. Hal ini mungkin banyak ditinggalkan dalam tradisi keluarga. Padahal nih ya, dalam kegiatan makan malam bersama ini bisa menjadi waktu untuk meningkatkan keharmonisan dan bisa menjaga hubungan dengan anak yang mayoritas waktu kita sudah terpakai di meja kerja. Kemudian yang tak kalah penting, tentukanlah juga jadwal tidur, sehingga bisa mendapatkan istirahat cukup dan bangun dengan kondisi badan yang segar keesokan harinya. Rutinitas yang positif akan membentuk pribadi kita menjadi disiplin dan sehat. Itulah beberapa hal yang cukup singkat dalam hal manajemen waktu. Terdengar cukup sederhana, tetapi apakah kita sudah mampu melaksanakannya? Jika belum, coba berikan challenge atau tantangan pada diri sendiri untuk mampu melakukannya. Sesuatu yang baru terasa berat di awal, namun jika sudah terbiasa akan terasa nyaman. Dan setelah berjalannya waktu, coba lihat bagaimana hasilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jagat kata, banyak tahu, banyak cara. See you.